فاتحة إلى خصوصا صاحب المؤلف المقدمة الحضرمية الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الفاضل الحضرمي، دار صاحب المؤلف بشر الكريم الشيخ سعيد بن محمد بن عاشر، وإلى روح مشايخنا الشيخ سلمى الشاطري يحيى الله الشاطري، وإلى شيخنا العالم الفاضل محمد سيد محمد الحداد، وإلى روح شيخنا العالم الدكتور محمد مصطفى بن سميد، وإلى شيخنا العالم الفاضل علوي الحبيب علوي عبد الله بن عمر بن الفقيه، إلى روح شيخنا في هاجي محمد في هاجي شفيع في هاجي نذر إن الله يغفر لهم يرحمهم عجال بغت خيرا إن الله يفتح علينا وعلى ثروته فقنا فقدت الله يبارك في هذا الأجر. إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. بسم الله الرحمن الرحيم. Kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, Kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Siapa yang mengarang kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah? Di depan tu ada, di bawah wabihamishihi Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal. Kalau Bushrul Karim itu syarahnya yang di dalam, yang di pinggirnya hamish namanya, kitabnya namanya kita kaji Matan Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Al-Muqaddimah itu artinya pendahuluan, pemula. Al-Hadramiyah bagi orang-orang Hadramut, bagi orang-orang Hadrami yang mereka pemula untuk belajar apa? Kitab fikih di dalam mazhab Imam Syafi'i, seperti itu. Jadi yang ngarang kitab ini namanya Al-Allamah Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal. Jadi Bafadal ini salah satu masyaikh, keluarga terhormat, keturunan orang-orang alim yang ada di negeri Hadramaut, khususnya di Tarim. Jadi ada Ali Al-Khatib, ada Ali Bafadal. Ada keluarga Bafadal, ada keluarga Al-Khatib, termasuk Basaudan. Basaudan itu Anis Baswedan. Jadi Baswedan, Basaudan itu adalah masyaikh. Jadi Anis mantan gubernur, mantan gubernur itu adalah keluarga masyaikh. Apa itu masyaikh? Keluarga orang-orang alim. Jadi keluarga tuan-tuan guru, yang leluhur mereka itu adalah guru-guru di dalam bidang agama. Baik. Beliau Al-Habib Al-Syekh, bukan Habib, beda ya. Beliau ini orang biasa tapi keturunan orang-orang alim, gitu. Gurunya para habaib juga. Jadi habaib itu nggak harus belajar sama Habib, yang Habib aja nggak harus belajar sama Habib, apalagi kita yang bukan Habib. Pokoknya di mana ada orang alim, mau dia Habib atau bukan, maka bukan nasabnya yang terpenting, tapi adalah ilmunya. Tetapi nasab juga sangat penting. Ketika kita belajar dengan Habib atau ilmu yang kita ambil jalurnya sampai kepada para habaib, itu lebih afdal, karena titisan ilmu dari Rasulullah turunnya ke siapa? Ke zuriyahnya, ke anak-anaknya. Kalau Sayyidina Fatimah kemantunya, anaknya juga Sayyidina Ali, sahabatnya, turun lagi ke cucunya Sayyidina Hasan Husain, kan gitu, turun lagi terus kepada zuriyahnya. Itu yang paling afdal ilmu, ketika ilmu tersebut diambil dari zuriyah. Baik. Siapa itu Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal? Beliau lahir pada tahun 850 Hijrah. 850 Hijrah. Sekarang tahun berapa?
1442 Hijrah. Berarti sekitar berapa puluh tahun yang lalu? Lama deh ya. Ya, 1400 ya 44 Hijrah. Berarti lama ya, lama. Ya. Hampir 500 tahun yang lalu. Ya, lebih ya. Hampir 500 atau 600 tahun yang lalu ya. Beliau meninggal pada 918 Hijrah. Ya, kurang lebih seperti itu, 500 tahun yang lalu. Jadi zamannya Syekh Abdurrahman As-Segaf. Ya, jadi bangsa As-Segaf dari situ. Ya, jadi leluhur mereka dari Habaib juga, termasuk muridnya adalah Syekh Abdurrahman As-Segaf, ngaji kepada Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal. Begitu. Baik. Seorang faqih Syafi'i, seorang orang yang sangat paham di dalam mazhab Imam Syafi'i. Begitu. Ya, sebelum kita pelajari kitabnya harus kenal dulu riwayatnya, biografinya. Baik. Kemudian beliau itu punya kedudukan, punya pangkat yang besar. Jadi selain orang alim, dia punya kedudukan. Dia sebagai apa? Sebagai qadhi. Ya, sebagai qadhi. Kelahirannya di Tarim, tapi meninggalnya di mana? Ya, di Sihir. Ya, bukan bukan tapi Sihir. Ya, kalau sihir santet, sihir. Telu guna-guna sihir. Tapi ini pakai shin. Sihir. Ya, salah satu negeri yang ada di Yaman, Sihir. Ya. Kota yang ada di Yaman. Ya. Beliau itu punya kedudukan yang besar di mata umat. Ya, kemudian banyak usahanya di dalam sebutnya memenuhi kebutuhan orang-orang, ya, kemaslahatan umat kan begitu, ya, dan mendamaikan orang lain begitu. Beliau lahir pada tahun 850 Hijrah di Tarim. Ya, kemudian meninggal pada pada tanggal 5 Ramadan tahun 918 ya di Sihir. Ya. Jadi beliau hijrah, padahal di Tarim sendiri banyak ilmu, banyak orang alim. Tapi beliau hijrah untuk apa? Mencari ilmu lagi ya kepada seorang ulama besar di negeri Sihir ketika itu. Ya. Ulama besar di negeri Sihir, ya. Itu namanya siapa itu? Ya. Apa saya? Kemudian beliau apa sebutnya? Hijrah, ketika hijrah di sana gurunya meninggal. Ketika gurunya wafat, akhirnya nggak ada lagi pengganti buat gurunya kecuali Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal. Akhirnya beliau diangkat menjadi qadhi, ya. Kalau bahasa kita mungkin jadi hakim atau ketua MUI lah, kayak gitu. Ya. Seperti itu. Ali Bafadhal ini ya nyambung apa itu? Ya, nasabnya kepada seorang sahabat ya yang bernama siapa itu? Abdul Karim As-Sa'di Al-Madhaji Al-Qahtani. Seperti itu. Jadi nyambung. Jadi masyayikh yang ada di Tarim itu rata-rata ya mereka nyambungnya jalurnya biasanya ke sahabat. Ya, begitu. Makanya di Tarim itu ada makam apa itu? Sahabat yang pernah ikut perang Badar bersama Rasulullah SAW. Tapi bukan orang-orang yang mati syahid, bukan. Tapi yang pernah perang bersama Rasul, kemudian mereka hijrah kemana? Hijrah ke Tarim. Seperti itu. Baik. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi kitab ini diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa harus diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim? Karena iktidaan bil kitabil aziz, mengikuti ya dengan Alkitab yang mulia. Ya. Apa itu Alkitab yang mulia? Al-Quran. Jadi kitab-kitab Allah itu Allah turunkan pasti diawali dengan apa? Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi iktidaan wa tabarrukan, tabarruk kepada Al-Quran, ya. Karena Nabi katakan dalam sebuah hadisnya, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi ya
bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Ya, setiap urusan, setiap perkara yang tidak diawali dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, maka itu adalah qalilul barakah, sedikit berkahnya. Ya, wa fi riwayatin fahuwa aqta, fahuwa ajdam. Ajdam itu penyakit kusta, ajdam. Jadi kalau orang hidup kemudian dia punya penyakit kusta. Apa itu kusta? Kulit apa? Kulit ya. Penyakit kulit. Ya. Pada ngelopes ya, kelopoknya. Itu kira-kira orang hidup tapi kulitnya mohon maaf ya, pada nyoplok ya, pada kulitnya pada belang begitu ya. Itu kira-kira sempurna apa kagak? Enggak sempurna. Ya. Atau fahuwa aqwa. Ya. Orang hidup apa sebutnya, ada hewan sapi atau kambing terus ekornya nggak ada, gimana tuh panitia kurban? Boleh nggak? Oh, boleh. Ada sapi tapi buntutnya agak ada. Justru yang enak apanya tuh? Buntutnya diapain? Oh ya, buntutnya tuh. Iya nggak boleh gitu. Buntutnya nggak ada gitu. Ya, bukannya nggak boleh dalam hati haram ya. Artinya yang baik adalah yang sempurna, yang sehat. Itu namanya aqwa. Ya. Orang hidup tapi ada yang cacat, kurang sempurna. Kan kita pengen nyarinya apa ya? Yang berkahnya banyak ya, yang sempurna kayak gitu. Baik. Jadi setiap urusan yang dianggap baik oleh agama kemudian tidak diawali dengan bismillah itu kurang berkah. Ya, jadi ngapa-ngapain sunnahnya adalah baca bismillah ya, baca bismillah. Karena pahalanya itu luar biasa ya. Orang baca bismillah doang udah berpahala kan begitu. Orang dulu ya, dia cuma baca bismillah, cuma dia punya keutamaan karomahnya luar biasa kan begitu. Ya, dia baca bismillah ya, dia bisa ngobatin orang-orang dulu kalau diminta air kan begitu, ada yang sakit dia ngapain tuh bacanya? Iya, syahadat bismillah begitu dong, sholawat. Ya, coba orang sekarang diminta air, suruh bikin air itu, baca begitu, ampuh nggak tuh kira-kira airnya? Paham nggak? Iya, orang sekarang. Kenapa? Orang sekarang bacaannya panjang-panjang tapi enggak manjur. Kalau orang dulu bacanya sedikit tapi manjur. Kenapa? Karena hati mereka bersih. Makanan yang mereka makan dari makanan yang halal, bersih. Kalau orang sekarang udah banyak campurannya. Iya, udah banyak campurannya. Makanya doanya rada-rada seret. Iya, rezekinya rada-rada seret. Urusannya rada-rada seret, susah. Begitu. Oh ya. Oh. Jadi bismillahirrahmanirrahim ya. Ketika Allah turunkan wahyu kepada Nabi Adam dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Allah katakan, ya Jibril, ma hadzal ismul ladzi iftatahallahu bil wahyi. Ya. Allah katakan, hai Jibril, nama apa ini? Nama yang Allah buka dengannya itu wahyu. Kan begitu. Ya. Adam bertanya, ya Jibril, ini nama apa nih? Ismul ladzi iftatahallahu bil wahyi. Ada nama ya di wahyu, Nabi Adam dikasih wahyu tapi diawali dengan apa? Bismillah. Qala, Jibril katakan, ya Adamu, hadza huwal ismul ladzi qamat bihis samawati wal ardh. Ini adalah nama yang ya berdiri langit dan bumi. Dengannya bismillah, langit dan bumi ini apa? Berdiri tegak. Ya, wa ujriya bihil ma, dialirkan air. Ya, kemudian wa ursiya bihil jibal, ditegakkan itu gunung-gunung. Ya. Jadi ditancapkan itu gunung dengan bismillah. Diciptakan ini langit dan bumi dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa thabatat bihil ardu, bumi ini menjadi kuat. Ya, gunung-gunung menjadi kuat. Kenapa? Dengan bismillah. Wa quwiyat bihi afidatul makhluqin, dan dikuatkan hati orang-orang ya makhluk itu dengan apa? Dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi bismillah itu adalah apa itu? Ya.
dia dari kumpulan dari Fatihah. Quran ya dikumpulkan, diringkas dengan apa? Dengan Fatihah. Fatihah itu diringkas dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Tuh baru bismillah. Jadi kalau kita apa sebutnya, nyoretnya pakai bahasa Jawa, itu nulisnya begini, artinya bukan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Kang ya. Tapi ngawiti isun. Kalau nyebut asmani Allah, Kang murah ing dalam dunia, tur Kang asih ing dalam akhirat. Puru iku. Jawa. Iya. Dari puru ora. Ora. Ah, puru orek. Iya, jadi biar rada jauhan ngopinya gitu. Iya. Kalau Maduranya apa Madura Pak? Soalnya kalau ngaji Madura yang saya tahu kayaknya bahasa Jawa juga gitu. Iya, bahasa Jawa juga. Tuh. Kalau Sunda ya tergantung kayaknya juga sih gitu. Baik. Nah itu bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi luar biasa ya keutamaan bismillahirrahmanirrahim. Baik, oleh karenanya bismillah itu ya membaca bismillah ada 5 hukum ya, ada 5 hukum ya, membaca bismillah ada 5 hukum. Yang pertama, bismillah ya terkadang membacanya itu adalah wajib. Jadi baca bismillah bisa menjadi wajib. Kapan itu baca bismillah wajib? Ketika ya orang membacanya di dalam sholat. Paham ya? Jadi baca bismillah itu wajib dalam sholat, contohnya mana? Ya di surah Al-Fatihah. Karena surah yang disepakati oleh para ulama ya. Kemudian di dalamnya ada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu bagian dari ayat surah tersebut hanya surah Al-Fatihah yang disepakati oleh semua imam madhab yang 4. Imam Hanafi mengatakan ya, bismillah itu adalah bagian dari surah Al-Fatihah. Kemudian Imam Malik juga sama, Imam Syafi'i juga sama, Imam Hambali juga sama, mengatakan bismillah adalah bagian dari surah. Semua sepakat. Cuma mereka berbeda pendapat ketika membacanya di dalam sholat ya. Kalau Imam Hanafi mengatakan gak wajib membaca bismillahirrahmanirrahim ya. Imam yang lain seperti Imam Syafi'i mengatakan itu wajib membaca ya. Kemudian Imam Malik mengatakan itu sunnah ya. Imam Hambali mengatakan itu wajib. Tapi ya berbeda lagi pendapatnya. Kalau Imam Syafi'i wajibnya dengan jahar, dengan dibaca keras, dilantunkan. Kalau Imam Hambali ya dan Imam Hambali mengatakan sunnah ya, disirkan. Jadi enggak dijaharkan, tapi sunnahnya adalah sir. Makanya jangan aneh kalau sholat di Masjidil Haram imamnya kagak ada yang baca bismillah. Pernah dapetin enggak sudes ngimamin baca bismillah? Enggak, kecuali dia ke Indonesia. Dia menyesuaikan madhab yang ada, mayoritas yang ada di Indonesia. Sama ketika Imam Syafi'i ya, dia berziarah kepada Imam Malik ya. Ketika dia berziarah kepada Imam Malik, kemudian Imam Malik ya karena menghormati tamu sekalipun muridnya ya, seperti itu. Kemudian Imam Syafi'i ya diperintahkan oleh gurunya supaya jadi imam. Paham ya? Ketika jadi imam, Imam Syafi'i ya itu apa sebutnya? Karena menghormati gurunya, Imam Syafi'i kagak baca bismillah. Bismillahnya dipelanin. Paham ya? Ketika Imam Syafi'i apa sebutnya? Beliau ziarah kepada gurunya, atau Imam Ahmad ya berziarah kepada gurunya Imam Syafi'i ya. Kemudian Imam Ahmad disuruh jadi imam ya. Maka Imam Ahmad membaca bismillahirrahmanirrahim. Sama kayak kunut juga. Imam Syafi'i mengatakan kunut itu sunnah muakkadah. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal enggak sunnah. Makanya di Mekah enggak ada orang sholat subuh angkat apa? Angkat tangan. Nah, orang kita biasa subuh angkat tangan, tiba-tiba di sono enggak pada ngangkat tangan. Dia angkat tangannya sendirian.
Gitu. Kenapa? Karena mereka menganggap itu bukan sunnah muakkad. Ya, tapi Imam Syafi'i ketika apa sebutnya memerintahkan Imam Hambali menjadi apa? Imam Hambali kagak apa sebutnya kunut, tetap kunut. Kenapa? Menghormati gurunya. Ketika Imam Syafi'i berkunjung kepada Imam Ahmad ya dan sholat subuh ya diberikan kehormatan untuk menjadi imam, Imam Syafi'i tahu muridnya kagak kunut dan Imam Syafi'i enggak. Tuh, jadi orang yang alim, orang yang berilmu ya bukan apa sebutnya bukan mengikuti pemahamannya, artinya ya mengikuti ego pemahamannya kan begitu, prinsipnya yang mengatakan seakan-akan dia paling benar, tapi dia tahu bahwasanya sumber hukum apalagi masalah furu'iyah, cabang-cabang ilmu fikih itu adalah cabang-cabang yang banyak khilafiyah, banyak berbeda. Artinya mereka bisa saling menghormati satu dengan yang paham ya gitu. Jadi nggak kaku ilmunya ya, oh kalau orang alim, oh kita alim kagak, tiba-tiba orang kagak kunut kita salahin, lu ngapa kunut kan itu. Seharusnya memang begitu. Kalau orang yang nggak kunut dia sholat di tempat masjid yang kunut, seharusnya dia ikut kunut, bukan dia diam aja gitu. Jelas ya. Kebalikannya kita juga sama, sholat di Masjid Muhammadiyah dia nggak kunut, ya udah kita nggak usah kunut seharusnya. Baik, kemudian yaitu bahwa apa sebutnya itu pertama wajib hukumnya ya. Jadi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i kalau kita sholat kemudian nggak baca bismillah, sholat kita sah apa kagak? Nggak sah. Karena ya di dalam pemahaman kita Imam Syafi'i Fatihah itu awal surah ayat pertamanya itu adalah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya? Kecuali bagi masbuk di rakaat pertama yang tidak mendapati imam sama sekali. Artinya tidak mendapati bacaan imam, dia hanya dapati imam ketika dalam posisi apa? Ruku. Jadi nggak bisa dia baca Fatihah, Bismillah sama sekali nggak bisa, satu ayat. Jadi ketika dia takbiratul ihram, jadi langsung buru-buru langsung ruku, udah nggak usah Fatihah, nggak usah basmalah. Yang penting dia bisa ruku bersama imam. Kalau imamnya dia dapati dia udah di situ. Tapi kalau imamnya pengen ruku tiba-tiba dia di pintu dia lari, nggak usah pakai lari. Jadi nggak usah pakai lari, nggak usah buru-buru, jangan. Kalau dapat dia ikut ruku, kalau nggak dapat ya udah berarti dia masbuk. Jelas ya. Jadi jangan kita dengar imam, wah dengarnya sih nih imamnya sih pulang cepet ya, suruh cepet lari sono, lari dari kuda lari, akhirnya nyampe pintu udah ngos-ngos, Allah pas tak Allah, aduh imam kagak nawin amat, gua baru capek lari, ini udah ruku. Jadi nggak usah pakai lari ya. Tenang aja, jalan tenang, mau ke masjid jalan tenang, buru-buru kayak gitu. Baik, yang kedua baca bismillah hukumnya adalah sunnah ya. Kapan itu baca bismillah hukumnya sunnah ya? Ketika kita mau mengerjakan sesuatu yang baik-baik ya. Mau zikir baca bismillah, mau ngaji baca bismillah ya, berangkat belajar usaha kerja baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim ya, mau pergi baca bismillah ya, mau safar baca bismillah kan begitu. Bahkan sampai-sampai ketika mau berhubungan suami istri baca nggak kira-kira? Baca nggak kira-kira? Iya, baca dulu bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ya bismillah, cuma jangan lagi ngejaknya. Iya. Oh iya, jangan dengerin. Ya, jangan lagi pas ngejaknya. Ya, sebelumnya. Baik ditalafuzkan atau tidak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah itu. Sunnah. Baik. Gimana kalau misalkan baca bismillah di kamar mandi yang ada toiletnya? Jangan ditalafuzkan, cukup di dalam hati. Ambil wudhu juga sama begitu, ya. Awaitul wudhu kan begitu, ya. Apa sebenarnya? Rafil hadasil asghar, ya. Hati. Baik. Dan pintu pentil nih.
Baik. Kemudian itu mandub sunnah ya. Ketika mau makan baca bismillah ya. Ketika mau minum baca bismillah. Sunnah itu sunnah ya, sunnah. Karena dulu ada cerita begini ya. Ya. Itu berkahnya bismillah luar biasa ya. Dulu diceritakan bahwasanya ya ada setan ya. Setan itu ada dua macam, sama kayak kita. Setan itu ada yang samin, ada yang mahzul. Apa samin? Setan itu ada yang gemuk, ada yang kurus, krempeng. Ada yang ceking, ada yang gemuk, gendut. Begitu. Sama kayak kita. Akhirnya nih setan yang gemuk ketemu reoni. Reoni ketemu sama setan yang kurus. Laqiya syaitan mahzulan. Setan yang gendut ketemu setan yang kurus. Akhirnya yang samin ngomong sama yang kurus, yang gemuk ngomong sama yang kurus. Malladzi sayyaraka fi hadhil halah? Apa yang menyebabkan kamu ini jadi kurus? Kata yang gemuk, lu ngapa? Kurus banget. Kata yang gemuk, lu ngapa kurus banget? Emang gak makan-makan apa? Gitu. Faqala, akhirnya kata yang kurus dia bilang, inni inda rajulin idza dakhala manzilahu qala bismillah. Tugas saya ngegodain apa? Seorang laki-laki itu kalau dia masuk rumahnya dia baca bismillah. Wa idza akala qala bismillah. Kalau dia makan dia ucapin bismillah. Fa'ahzala bisababi dzalik, fa'ahzalu bisababi dzalik. Nih yang bikin aku kurus ini nih. Jadi yang saya godain dikit-dikit bismillah. Mau makan bismillah, masuk ke dalam rumah bismillah. Ini yang bikin saya kurus. Faqala as-samin, maka yang gemuk ngomong, inni 'inda rajulin la ya'rifu syai'an min dzalik. Kalau saya mah beda, saya mah ngegodain laki-laki yang kagak tahu apa-apa. Jadi kalau mau ngapa-ngapain saya suka ngintilin dia. Pak Usyariku, saya selalu kerjasama sama dia. Tahu kerjasama? Join. Jadi kalau dia makan saya ikut, kalau dia minum saya ikut minum. Pak Usyariku fi ma'kalihi wa malbasi wa mankahi. Bahkan kalau dia lagi ngejak, lagi ngadonin sama bininya, saya ikut ngadonin. Paham ya? Ikut ngadonin. Wa ba'da dzalika arkubu ala unuki mithla daba. Ya, ketika dia lagi ngadonin, saya ada di pundak dia. Makanya kalau yang enggak baca bismillah rasain. Habis main kira-kira berasa kagak punggungnya? Pundaknya. Kalau berasa berarti habis ditunggangin. Iya. Paham ya? Tuh sebabnya. Jadi sebabnya saya bisa gemuk begini gara-gara orang kalau lagi makan, minum kagak pernah baca bismillah. Jadi makanan dia larinya ke saya, minuman dia lari saya. Ya, hubungan dia saya juga ikut nikmat mati. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi barokah ya baca bismillah. Baik. Maka setiap kita makan kata Nabi, falyadhkur ismallah. Ingat nama Allah. Fa in nasiya ayyadhkura ismallah fi awwalihi falyaqul bismillah awwalahu wa akhirahu. Gimana kalau kita lupa baca bismillah di awal? Di awal kita makan, minum kagak baca bismillah, gimana alternatifnya? Bacanya apa? Di tengah-tengah baca bismillah gitu. Iya pasti udah cuma alhamdulillah. Kalau di awalnya kagak bismillah, akhirnya kagak alhamdulillah, berarti itu mah kagak makan. Iya. Ini mah masalahnya di awalnya kagak baca bismillah. Itu kira-kira solusinya gimana kalau di awal nggak baca basmalah? Ingatnya di tengah-tengah, maka bacanya bukan bismillahirrahmanirrahim, tapi bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Itu bacanya. Baru tahu? Iya, kalau baru tahu dicatat. Jadi setiap pekerjaan yang kita tidak awali dengan bismillah di awalnya, ya belum kita mulai, tahu-tahu di tengah kita baru ingat, waduh nggak baca bismillah tadi makan. Maka bacanya bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Gampang gak? Lebih gampang, awwaluhu wa akhiruhu. Itu bacanya, ya. Oh. Alhamdulillah ngaji fikih kan ada tambah-tambahannya, ya. Baik.
Kenapa? Karena di dalam hadis riwayat Muslim, setan itu mustahil dia makan bersama orang-orang yang apa sebutnya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mustahil. Jadi dia nggak bakalan ngikutin, ya seperti itu. Ya dia akan berpisah. Baik. Itu Bismillah hukumnya sunnah. Ya sunnah bukan wajib. Baik. Yang ketiga, hukum membaca basmalah adalah apa? Ya, wajib, sunnah. Tiga adalah apa? Ya, makruh lah, ya atau makruh. Apa sesuatu yang tidak disukai sama Allah? Ya, makruh itu sesuatu yang tidak disukai sama Allah. Ketika meninggalkannya, dia berpahala. Tuh, jadi sesuatu yang makruh kalau ditinggalin dosa kagak? Enggak dosa, cuma Allah kurang demen. Kayak kita misalkan nggak didemenin sama orang, enak apa kagak? Tuh orang tiap melihat kita mukanya lagi enak kayaknya, nggak ada senyum-senyum macan, asem banget, ya kayak mangga muda sih bisa enak, iya, kayak garam, gitu, cuma asem bener, tuh kita dicuekin sama orang aja, diasemin sama orang enak apa kagak? Agak enak, apalagi diasemin sama Allah, gitu. Cuma ketika meninggalkannya berpahala, gitu, ya, berpahala dan beruntung nggak? Beruntung karena duit jajan utuh gitu. Iya, bagian ini kayaknya banyakkan yang diamnya daripada yang iya senyumnya kayaknya. Iya. Iya, ahli hisab semua rata. Baik. Apa itu yang makruh? Sesuatu yang tidak disukai sama Allah, kemudian mau ngerokok, mau makan jengkol, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim biar berkah nih rokoknya. Makruh. Bukan bismillahnya yang makruh, bukan zat bismillahnya, tapi ngucapin bismillah. Ketika orang mau ngerjain yang makruh, ngucapin bismillahnya, baca bismillah jadi makruh. Jadi mendingan nggak usah. Ya, bismillah. Usah udah. Rokok aja udah. Makan jengkol gimana tuh? Baca bismillah apa kagak? Orang makan jengkol kondangan atau makan, atau launya jengkol, lu kira-kira makruh apa kagak? Kalau makannya nyendoknya sejengkol-jengkolnya, orang Sumanan makan sejengkol-jengkolnya. Oh, sejengkol-jengkolnya. Atau makan nasinya sesendok, jengkolnya munjung. Iya, banyakkan jengkolnya daripada nasinya. Tuh kira-kira makan nasi makan jengkol? Contoh misalkan, kan gitu. Nah itu berarti makruh. Tapi kalau makan jengkolnya dikit, tetap hukumnya makruh. Tapi tetap bismillah. Ya, karena yang kita makan niatnya adalah nasi. Adapun jengkol sebagai apa? Zina, sebagai tambahan, sebagai perhias saja. Iya, yang bikin sedap mulut ini, begitu. Kata yang bikin sedap biar sumrah, begitu. Ya, intinya nasinya. Ya? Tuh. Atau sesuatu yang makruh, apa itu contohnya? Ketika melihat kemaluan sendiri. Jadi melihat kemaluan sendiri kalau tanpa hajat itu hukumnya makruh. Ngapain nengokin sehat apa kagak? Ya rasain aja. Bangun tidur pernah ya ada tegangan tinggi apa enggak? Gitu. Kalau bangun tidur, iya, atau ketika tidur kan begitu nggak ada tegangan, atau deket ama cewek yang bukan apa? Mahramnya, ya, yang bukan berlainan jenis, deket-deketan, nggak ada tegangan, berarti itu apa? Iya, itu mah udah apa bahasa kedokterannya itu? Baik. Nah itu makruh, ya, ngelihat barang sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Usah, gitu. Emang kita suka ngelihat barang sendiri? Ya itu kalau lagi pangkasin, ada itu pangkas. Mohon maaf, jemput ada. Ya nggak ada, di luar ada pangkas rambut, ada pangkas jembut. Nggak ada kan? Wah. Iya. Itu kalau nyukur begitu kelihatan, ngeliat gitu kira-kira. Ada yang mau nyukur gitu dibungkus dulu gitu, pakai kain kapan dulu gitu. Agak ada, ngelihat pasti. Iya. Awalnya kan ngelihat, kedua tutupin pakai tangan kiri, gitu. Nah, masalahnya itu nyukurnya pakai apa itu? Digunting apa pakai pisau? Bingung lagi aja. Iya. Kalau laki-laki sunahnya apa? Laki-laki sunahnya bukan digunting,
dihalak, dikerok. Iya, itu laki-laki. Ya, bukan digunting, dikerok sunnahnya. Ya, setiap 40 hari. Kalau perempuan sunnahnya diapain? Hah? Diapain? Dicabut. Dicabut sunnahnya. Cabut. Iya. Iya. Hah? Baik. Iya. Ya. Baik. Itu hukumnya makruh. Yang keempat, baca basmalah hukumnya apa? Haram. Ya. Jadi dosa, baca basmalah dia dosa. Ninggalin dia berpahala, baca dosa. Contohnya, ya orang mau nyuri, ya baca bismillah. Ya malam ini kita curi yuk, sebulan. Ya, tapi sebelumnya kita baca mantra dulu. Mantranya ada Bismillahirrahmanirrahim. Nanti jangan lupa dibaca Bismillah 3 kali, biar berkah. Ya, jadi biar curiannya berkah. Nah, gitu. Nah, ini haram hukumnya. Ya, atau mau nyakitin orang, mau zalimin orang, baca Bismillah, kayak gitu. Nah, itu haram hukumnya. Baik, yang selanjutnya yang kelima adalah mubah. Baca bismillah hukumnya mubah. Apa itu mubah? Dibaca enggak berpahala, ditinggalin juga kagak dosa. Itu bismillah. Ya, mubah hukumnya. Ketika apa? Ya. Naqlu mata'in ila mata'in akhar ila makanin akhar. Mindahin barang, ya. Ya, min makanin ila makanin akhar. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, misalkan ngangkat meja, bismillah. Ya, kemudian apa sebutnya? Istri masak nyuci bismillah, itu mubah aja, ngepel mubah. Tapi kalau dia niatkan itu bismillah, bersih, biar bersih, ntar suami nyaman, itu jadi pahala gitu, ala sunnah. Dia masak buat nyenengin suami, buat nyenengin anak, biar pada sehat, biar pada kuat belajar, itu jadi sunnah. Pindahin barang meja nih, lekar dari satu tempat ke tempat, bebenah, karpet, bismillahirrahmanirrahim. Diniatkan untuk apa? Untuk ibadah, buat ngaji, baca bismillah. Maka bismillahnya bukan pekerjaannya beda. Pekerjaannya berpahala, baca bismillahnya ketika memulai pekerjaan itu juga berpahala. Paham ya? Kayak gitu. Nah, itu hukum basmalah 5 hukum. Ya. Baik. Kalau di apa sebutnya, di awal tahun Hijriah itu di dalam kitab Kanzun Najwa Wasyurur, ya ulama apa sebutnya, ba'dul arifin, sebagian ulama arifin, orang-orang yang dekat kepada Allah, mengenal Allah, mereka menganjurkan untuk menulis apa? Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali? 113. Ya, 113. Sama seperti apa? Jumlah apa? Jumlah surat di Al-Quran 113. Ya, siapa orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan ba yang alifnya itu yang apa sebutnya? Iya, alifnya, ya. Alifnya itu agak panjang dikit di atas, ya. Kemudian mimnya dibuletin biar kelihatan, ya. Kemudian lafzul jalalnya Allah juga, ha juga sama begitu, mim dan hanya. Maka orang yang menulis itu, ya, sebanyak 113, ya, apa sebutnya, rumahnya atau tempat yang dia tempati, kemudian ditaruh di situ Bismillahirrahmanirrahim, ya, akan diberikan keselamatan. Ya, tidak ada sesuatu yang dapat membahayakannya. Ya, rezekinya juga diberikan keberkah. Ya, makanya alhamdulillah kita, ya, sudah berjalan berapa tahun tuh? 2 kali, ya, 2 tahun, ya, menulis Bismillahirrahmanirrahim pada setiap tanggal 1 Muharram. Dimulai kapan? Dimulai maghrib sampai asar waktunya. Jadi maghrib ini malam 1 nih, 1 Muharram. Sampai kapan? Sampai asar besok harinya, ya, sebelum maghrib tanggal 2 Muharramnya. Tuh waktu sampai situ. Jadi kalau udah habis masuk maghrib udah habis waktu itu, ya. Bismillah. Jadi kalau yang nggak bisa malam bisa siang, bisa. Ya, cuma bagusnya, ya, bagusnya adalah malam. Bagusnya malam. Ya, bagusnya malam. Baik, jam berapa ini? Tadi apa? Satu lagi dah cerita, ya, cerita aja dulu, ya.
Cuma cerita-cerita nyata yang ada di kitab, bukan cerita jalan-jalan, bukan. Begitu. Kalau kita jalan-jalan insya Allah ada ya, ya Kang ya. Iya. Ntar ada yang hijau-hijau, ntar ada. Iya. Khusus ini pisangnya saya namain, ya. Jadi langsung dari pohon boleh metik ya Kang ya. Jadi saya namain malam ini pisangnya namanya pisang raja. Itu. Pisang raja. Iya. Iya. Ah? Iya. Dulu ada cerita ya, ini tentang keutamaan bismillah ya. Dulu ada seorang perempuan salihah. Perempuan salihah. Tapi suaminya zaujun munafik. Suaminya enggak solehah. Iya, ada enggak perempuan solehah tapi suaminya enggak solehah? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Perempuan kalau solehah berarti suaminya soleh, bukan solehah. Jadi kalau lakinya soleha berarti ada apa-apa itu. Iya. Amin ya. Tapi kalau soleha, kalau dia tidak soleh berarti toleh. Iya. Jadi lawannya soleh adalah toleh, orang yang tidak taat. Ya, perempuan juga kalau nggak taat toleha, toliha. Amin ya. Itu. Suaminya munafik. Apa itu munafik? Cirinya 3. Ya. Jadi kata Nabi dalam hadis ayatul munafik salatun. Jadi orang munafik 3. Idza hadatsa kadzdzaba. Kalau dia ngomong banyakkan bohongnya daripada benarnya. Ya. Tuh. Kalau kita kira-kira ngomong banyakkan bohongnya apa benernya? Ya kita sendiri yang tahu itu mah. Iya. Ya makanya kalau ada orang ngomong dikit-dikit bohong, dikit-dikit bohong. Iya. Benernya aja bohong, apalagi bohongnya. Tuh kalau kita mah benernya aja bohong, apalagi bohongnya. Gitu. Tuh munafik. Wa idza tumina khana, kalau dia dikasih amanat dia khianat. Itu biasanya orang yang munafik. Wa idza akhlafa, ya apa sebutnya? Kalau dia berjanji, apa itu akhlafa? Ya. Idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji maka dia akan ingkar. Besok malam Selasa besok kaji enggak? Insyaallah. Malam Selasa besok kaji enggak? Insyaallah. Insyaallah enggak datang. Jadi insyaallah-nya bukan insyaallah orang Arab. Kalau insyaallah orang Arab itu 70%. Kalau insyaallah-nya orang Indonesia itu 30-40%. Begitu. Paham ya? Jadi kalau dijanjiin besok kira-kira dibayar kagak nih? Insyaallah. Besok bayar gini? Insyaallah. Insyaallah mulu. Akhirnya agak gitu. Jadi insyaallah-nya insyaallah kagak. Besok kira-kira bisa hadir nggak? Bisa ikut nggak? Insyaallah. Insyaallah. Jadi kalau bilang iya kagak. Itu contohnya. Contoh. Iya. Jadi bukan insya Allah. Jadi insyaallah-nya harus sesuai penempatan. Nah, ini perempuan setiap keadaannya wa kanat taqulu ala kulli syai'in min qaulin aw fi'lin bismillah. Kalau mau ngapa-ngapain itu selalu ngucapin bismillah. Ya, kalau mau ngerjain sesuatu bismillah. Ya, kalau mau ngucapin sesuatu bismillah. Mau ngomong bismillah. Kan begitu. Ya, dikit-dikit bismillah. Coba dah. Istri soleha mau ngomong sama suami bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Bang. Itu ditanya sama suami ngucapin apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ada, Bang. Coba tuh. Itu kira-kira suami yang munafik, suami yang agak soleh, kira-kira demen nggak punya bini kayak begitu? Nyauti dikit-dikit bismillah. Bismillah mulu lu. Agak percaya sama bismillah. Paham? Ya, mengapa untungnya sih baca bismillah? Kata lakinya begitu. Baca bismillah dulu. Faqala zawjuha la af'alanna ma akiduha bi fadafa'alaha sirratan. Saya bakal ngerjain nih. Saya bakal ngelakuin sesuatu yang bikin dia menguatkan bahwasanya bacaan bismillah dia itu ditolak. Tidak manfaat. Kata tuh laki yang munafik. Ihfadhiha. Waqala kemudian apa sebutnya? Dia memberikan satu sirroh, satu dompet, dikasih dompet sama bininya. Ya, bininya dikasih dompet. Kata lakinya ihfadhiha. Nih, jagain ya dompet abang. Ya, fa wada'atha fi mahalli wa ghaftiha. Ya, wa ghaftiha. Kemudian ditaruh sama si istrinya pada satu tempat. Ya, sebelum dia taruh apa itu? Ya, dia ngucapin apa? Bismillah.
Bismillah. Istrinya ya taruh tuh. Akhirnya apa? Ya. Faghafalaha wa akhadha sirra wa ramaha fi bi'rin fi dari thumma talaba minha. Akhirnya itu suami emang niat mau ngerjain istri. Akhirnya dompet yang tadi ditaruh di laci ya diambil lagi sama siapa? Suami. Kemarin tuh sama tuh suaminya ditaruh di mana? Dibuang ke dalam sumur. Itu kalau secara akal ya nalar kita ya secara teori kita itu kira sesuatu yang udah jatuh ke dalam sumur bisa balik lagi apa kagak? Bisa balik lagi apa kagak? Enggak. Karena otak kita terbatas ya. Akal kita itu terbatas, nggak mungkin sesuatu ini jatuh balik lagi. Tapi bagi Allah sesuatu yang begitu gampang apa mudah? Gampang. Akhirnya Allah perintahkan malaikat Jibril buat ngapain? Buat ngambil itu dompet. Buat ngambil itu dompet. Balikin dompet ke dalam laci. Akhirnya suami dia bakal ngomong. Dia ngomong tuh, gak bakalan lagi deh tuh. Bismillah gak bakalan manjur lagi. Akhirnya dia balik lagi masuk ke dalam rumah. Kemudian apa sebutnya? Ya, dia panggil istrinya, Neng, mana tadi dompet yang abang titipin sama Neng? Ada bang. Akhirnya dia buka betul. Laki menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Ada tuh dompet. Dia ambil dengan menggunakan. Pas dia ambil, lakinya ngeliat nih bang. Kaget tuh laki, sawan. Tadi dompet gue udah buang sumur. Nggak mungkin nih dompet bisa baik lagi. Akhirnya dari situ lakinya bertaubat ya, dan lakinya mengakui bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu ada sesuatu yang mendatangkan keutamaan, yang punya keberkahan, yang punya apa sebutnya karamat, kemuliaan. Ya. Dari situ. Makanya kalau nggak percaya besok dites. Ya, tes besok pagi-pagi kasih dompet sama isi-isinya, kasih ke istri, Neng, abang titipin Neng dompet. Ntar kalau abang butuh, abang mau ambil. Insya Allah tuh pasti dompet isi-isinya dompet sih ada. Ya. Orang apa? Orang udut. Iya. Wallahu alam bishawab. Ya, baru besok kita baca kitab. Yang belum kebagian siapa kitab ini? Ini siapa lagi? Hendrik belum ya? Udah kebagian. Siapa lagi yang belum ya? Sani ya. 2 lagi ya. Ya insyaallah ya. Baik. Malam Selasa besok aja apa enggak nih? Saya kasih tawaran. Ya, soalnya ada maulid di apa sebutnya musola Nurul Huda Kulon ya habis Isya ya, kemungkinan sekitar selesai jam 9 ya, jam 9 atau jam setengah 10 mungkin kalau saya ngomong. Kira-kira kita ngajinya apa sebutnya diliburkan apa ngaji aja tetap? Iya, masih pendapat? Gak apa-apa, ngomong aja di musola. Iya. 9 lewat. Nggak salah sih kalau kata saya mah ya ngaji aja ya. Iya. Jadi langsung. Jadi selesai baca ratib ya kita langsung baca kitab tasawufnya. Kitab tasawuf. Kan malam kita fikir nih sesuai dengan apa sebutnya jadwal yang saya tetapkan ya. Jadi malam pertama Quran fikih, Quran tasawuf. Karena besok saya ada maulid, maka Quran yang enggak langsung tasawuf ya, atau akhlak. Gitu aja ya. Jadi ngaji tetap lanjut ya, jangan pakai perek gitu. Ini aja hujan aja. Alhamdulillah banyak ya, walaupun yang enggak datang ya banyak. Padahal makanan malam ini sangat banyak. Masya Allah. Luar biasa ya. Makanannya ada yang dari jauh, dari dekat, semuanya nyampe. Gitu. Silakan ada pertanyaan. Apa ya. Sambil dikeluarin itu apa sebutnya? Sajiannya iya Bang Mul. Biar seger mata kita. Iya. Iya silakan.
Bicara apa? Iya. Hmm. Iya, fatwa ulama. Itu fatwa yang mutamat, ya, yang kuat. Cuma ahli sufi mengatakan haram. Ahli sufi, orang-orang sufi mengatakan haram. Itu fatwa. Ya silakan kalau kita mau megang seperti apa. Ya, adapun yang menghalalkan, ya saya wallahu alam. Ya, apalagi yang mau apa sebutnya mengatakan itu sunnah, itu sangat sangat khawatir, ngeri lah itu. Karena kan memang, mohon maaf, pertanyaannya sekarang orang banyakkan sakit paru. Paru itu rata-rata dari apa? Anu itu, asap rokok. Iya, baik yang aktif atau yang pasif. Gitu. Iya, waktu ngerokok sih mungkin sehat-sehat aja, biasa-biasa. Cuma kebanyakan orang berhenti ngerokok kapan itu? Ketika udah tahu penyakitnya. Semuanya kiai yang bilang, wah nggak apa-apa sekarang rokok dak, wah aing lamun teu ngerokok ya, iya otak aing ya, wal iya, wal ketalar ya, iya nggak lancar ngajinya gitu, kan begitu katanya. Tapi pas dia ketahuan penyakitnya ngerokok berhenti nggak tuh kiai? Pas dia berobat kemana-mana kagak baik-baik tuh parunya, tuh kira-kira berhenti nggak tuh? Kata dokter suruh berhenti, tapi kata kitab dibilang begitu nggak diikuti, kan begitu. Tapi dokter ngomong mati kalau kagak ngerokok. Ya kalau ngerokok mati loh. Kata dokter begitu, takut ya itu kalau yang ngomong dokter itu. Contoh misalkan, ya walaupun banyak, ya coba cek KKI mau di Jawa mau di mana aja, itu ketika mudanya ngerokok, ketika tua kucing-kucing, ketika tua berhenti semua. Iya. 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 Salah satu guru saya itu perokok. Iya. 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 Bedanya sama iya. Iya. Kan sudah tahu Ustaz. Iya. Iya, hukumnya. Boleh Bapak bilang begitu. Tapi bagaimana kalau saya tidak merokok, saya masih? Iya. Lalu dengan cadar. Iya. Juga termasuk budayawan. Kalau orang mengatakan makhluk, dia langsung merokok. Iya. Iya. Karena bapaknya dia itu adalah satunya dari Mortoli berapa? Setelah saya baca di pagi. Kalau dia bilang orang ada haram, dia merokok. Iya. Ternyata ini mudah-mudahan saya tidak salah. Justru yang menyuruh tuan rokok itu Kiai Haji Muhammad Qodhi kepada dirinya atau awalnya. Jadi itu kamu bikin rokok. Iya. Makanya di samping. Iya. Di samping itu ada artinya. Iya. Jadi dijawab seperti itu sama Evan. Suatu ketika saya mengadakan survei sendiri. Teman saya dari SD, SMP sampai SMA itu saya survei, katakanlah ada 50 atau 60 orang. Coba sampai semua nanti ya, lihat teman-teman Anda, gitu ya, yang Anda dekat, perokok atau enggak, banyak-banyak yang mati. Yang tidak merokok, memang secara ilmiah, gitu ya, memang merokok itu adalah, katakan tidak ada baiknya lah, gitu ya, secara ilmiah itu dokteran gitu. Tapi saya jujur, saya tidak setuju teman. Saya hitung dari SMP SMA, bahkan dia loh olahragawan. Gitu. Saya masih ingat namanya Kafir Paru. Habis. Nah, katakanlah di antara 50 itu ya, yang tidak merokok yang mati, yang paling banyak. Boleh Anda cari itu. Nah, saya juga tadi jujur ya teman-teman, saya tiap hari nulis. Kalau tidak merokok tidak bisa. Tapi saya jujur tidak menulis itu selalu dibilang. Karena kami itu, saya itu referensi tidak begitu banyak. Tapi mereka teman-teman mengaku. Kalau saya nulis di jalan,
Tapi tanpa rokok nggak bisa. Nah, saya bukan membela diri saya rokok. Ya, bukan wanti keuntungan di situ. Tapi ini sebuah apa ya? Pengalaman saya. Pengalaman. Nanti sampai lihat ya, teman-teman Anda itu yang Anda ingat rokok ganda. Bandingan nih. Coba deh. Saya itu bertahun-tahun. Nah, artinya saya bukan membela diri karena saya perokok. Saya tanggung sendiri kan seperti itu. Ya kalau memang utama itu ya. Dan itu sudah difatwakan di NU juga. Ya bahkan di MUI kan itu bukan orang-orang sembarangan juga. Iya, orang-orang alim. Sekelas guru-guru kami kalau bisa dikatakan alim itu kealimannya diakui sedunia. Ya kalau profilnya atau rujukannya MH Ainun Najib itu kan seputar orang-orang tertentu saja. Ya. Jadi masing-masing orang punya guru. Ya, kita juga punya guru. Tapi guru kami adalah orang-orang sufi, ya, orang-orang yang bukan hanya secara syariat saja, tapi mereka adalah orang-orang yang ya punya apa sebutnya? Ya, kelebihan. Bukan hanya pintar dari syariat, tapi mereka adalah ahli suluk, orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Ya, orang-orang yang punya keberkahan lah ilmu mereka. Gitu. Jadi ya pendapat ini pendapat. Ya pendapat ya kita bisa saling mengisi ya nggak masalah. Ya. Cuma yang saya lihat seperti itu. Ya, yang saya lihat seperti itu. Banyak kan. Jadi bukan kita menjustifikasi orang ini, oh seakan-akan orang rokok itu orang salah, ya orang yang banyak kerjaan makruh, bukan. Ya, tapi justru yang saya heran di kitab kok seperti itu, kan begitu. Mereka baca kitab hukumnya tahu, tapi mereka kenapa tidak amalkan? Itu masalahnya. Ya, itu. Bahkan fatwa-fatwa di Mesir mengatakan seperti itu, fatwa Mesir Al-Misriyah, ya, yang banyak ya ulama kita juga apa sebutnya merujuk ke sana itu mengatakan seperti itu. Jadi kalau di kita biasanya yang hukumnya yang kira-kira yang kagak ngenakin ya iya nyari sela-sela begitu, dari sela-sela biasanya begitu. Iya begitu. Dan ada keterangan bahwasanya ya apa sebutnya ad-dukhun min bauli syaitan, ya namanya tembakau itu dari kencingnya setan, ya. Jadi tumbuhnya tembakau, ya itu nikotin itu dari apa? Dari kencingnya setan. Itu saya dapetin dari guru saya yang di Baros, Abah Hilmi dan Habib Salim, itu sama ilmunya. Ya, beliau menyampaikan tentang rokok dan disampaikan seperti itu. Ya, bahkan ketika di Habib Salim datang di apa sebutnya Al Anwar Sarang di Rembang, ya di Mbah Maimun Zubair ketika itu masih hidup. Setiap datang ke ponpes yang ada di Jawa itu Habib Salim baiat santri-santri nggak boleh ngerokok, termasuk Mbah Maimun ikut di baiat. Iya ikut nggak ngerokok karena Mbah Maimun dulu ngerokok, sekarang udah berhenti. Ya gitu. Apa tuh? Khilafiyah. Cuma kalau orang-orang sufi ya walaupun khilafiyah, cuma di dalam mazhab Syafi'i yang mutamat sebenarnya itu nggak boleh haram. Ya, gitu. Cuma kalau berbeda pendapat di luar Syafi'i itu ada yang mengatakan makruh. Cuma yang mengatakan boleh itu saya rasa nggak pas lah, ya. Itu. Mungkin sebenarnya ketenangan mungkin orang itu ngerokok itu karena asapnya tenang itu rasa. Saya nggak paham sih rasanya gimana jadi. Iya, dulu sih pernah nyoba gitu. Nyoba. Bahkan kalau bulan Maulid ya mohon maaf, kalau bulan Maulid tuh di daerah Serang Baros itu sehari bisa 2 kali 3 Maulid. Kalau saya diajak kiai suruh baca Quran itu saya dapat 2 bungkus. Jadi 2 bungkus, setiap kali saya dapat 2 bungkus, teman yang belakang nyolek. Gue paham, gue bilang gue paham. Gue paham. Iya. Kan Kori juga ada yang rokok, ada yang kagak. Saya memang udah sering kagak ngerokok. Gitu. Gue paham waktu itu. Iya, paham, ntar tenangnya dikobong. Iya, dari dulu itu. Iya, kita dari sana udah begitu. Udah dapat kalau setiap acara 2 bungkus. Demen mah kalau saya diajak kiai kayak gitu.
kiai udah bawa sebakul, saya sebakul. Nasinya tuh sebakul nasi gede itu Kang. Ya, orang Sunda. Isinya telur, ikan, sebutnya terus kayak perkedel tuh apa semuanya, bihun semuanya. Ya coba itu kita masih jadi santri tahadus minimal gitu. Ya bawa segitu. Bos ya, ini pulang dong. Wah, nasi sebakul. Orang-orang sebesek-beseknya. Ya sebesek-beseknya kita sebakul. Ya makan dah dulu. Ya. 2 hari kagak masak santri. Iya. Kalau kita bawa sebakul 2 hari kagak masak. Ya luar biasa. Ayo kita baca doa dulu. Ya Rabbana tarafna bi annana qad tarafna فتوب علينا توبة توسيد لكل حبا وآمن الرعتي واغفر لوالدنا رب ومولدنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة رد الصحبة والمسلمين أجمعين فضلا وجودا منال باكتساب منا نحظى بكل صلي صلى عليه عد الحبيب والحمد لله بالبدء والثناء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.